Pagi itu, aroma kopi Arabica yang baru digiling memenuhi ruang makan bergaya minimalis modern milikku. Sinar matahari menerobos masuk lewat jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang, menciptakan siluet hangat di atas meja marmer. Namun, kehangatan itu tidak menyentuh hatiku. Ada hawa dingin yang ganjil, sesuatu yang tidak kasat mata tapi menusuk tajam di tengkukku. "Mas, kopinya," ucapku sambil meletakkan cangkir porselen putih di hadapan Rian. Suamiku, Rian, tersenyum. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati. Wajahnya tampan, rapi dengan kemeja branded yang kubelikan minggu lalu seharga 5 juta rupiah. Dia tampak seperti eksekutif muda yang sukses, padahal jabatannya di perusahaanku hanyalah manajer operasional yang jarang masuk kantor. "Makasih, sayang," jawabnya, matanya tak lepas dari ponsel. Jempolnya menari lincah di layar, mengetik pesan dengan senyum tertahan. "Sibuk banget pagi-pagi? Ada masalah di kantor?" tanyaku memancing. Rian tersentak sedikit, lalu mematikan layar ponselnya dengan cepat. "Ah, enggak. Biasa, klien. Kamu tahu kan proyek baru di Bandung itu butuh perhatian ekstra." Aku mengangguk pelan, menyembunyikan senyum sinis. "Proyek Bandung? Proyek itu sudah selesai 2 minggu lalu. Laporannya bahkan sudah ada di mejaku." Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Asisten rumah tanggaku, Embot Nah, tergopoh-gopoh membukanya. Tak lama kemudian, suara riang yang sangat familiar terdengar. "Selamat pagi, Karina, Rian, Amara, sahabatku sejak kuliah." Wanita dengan rambut panjang bergelombang dan gaya bicara manja itu melenggang masuk ke ruang makan seolah ini rumahnya sendiri. Dia mengenakan dres selutut berwarna merah muda, wajahnya berseri-seri, terlalu berseri untuk ukuran tamu yang datang pukul 7 pagi. "Amara? Tumben pagi-pagi udah mampir," sapaku ramah, meski hatiku berdesir curiga. "Iya dong, Rin. Aku kangen sarapan masakan Embot Nah. Lagian, aku mau pamer dikit nih," ujarnya sambil duduk di kursi tepat di sebelah Rian. Jarak mereka terlalu dekat. Lutut Amara bahkan sempat menyenggol paha Rian di bawah meja, dan aku melihatnya. Rian tampak sedikit gugup, tapi berusaha menutupinya dengan menyeruput kopinya. "Pamer apa, Ra?" tanya Rian pura-pura bodoh. Amara mengangkat tangan kanannya, memamerkan sebuah cincin berlian dengan mata yang cukup besar berkilauan tertimpa cahaya lampu. "Lihat, pacarku baru aja ngelamar aku semalam. Gila kan? Berlian asli, Rin. Dia bilang ini investasi cinta kami," seru Amara dengan mata berbinar. Dia menatap Rian sekilas, sebuah tatapan penuh arti, sebelum beralih padaku. Darahku berdesir hebat. Jantungku seakan berhenti berdetak selama 1 detik. Aku mengenali cincin itu. Itu bukan cincin biasa. Itu adalah cincin berlian Blue Hope replika dengan desain vintage yang kubeli di lelang 3 bulan lalu. Cincin itu kusimpan di brankas kamar, di dalam kotak beludru biru tua. Bagaimana bisa ada di jari Amara? Aku menatap Rian. Keringat dingin mulai muncul di pelipis suamiku itu. Dia menghindari tatapanku. "Wah, cantik banget, Ra. Siapa sih calon suami kamu? Kok nggak pernah dikenalin?" tanyaku dengan nada sedatar mungkin, menahan gejolak amarah yang siap meledak. Aku memotong pankek di piringku dengan gerakan lambat, pisau beradu dengan piring menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Amara tertawa renyah, tawa yang terdengar mengejek di telingaku. "Ada deh. Dia pengusaha, Rin. Kaya raya, royal banget. Nggak kayak mantan-mantanku yang pelit. Calonku ini, provider banget. Dia bilang aku nggak perlu kerja lagi setelah nikah." "Hebat ya," komentarku dingin. "Semoga dia beneran kaya pakai uang sendiri, bukan uang orang lain." Hening sejenak. Rian tersedak kopinya. Mas, hati-hati." Amara refleks menepuk punggung Rian dengan penuh perhatian. Terlalu perhatian. Tangannya mengusap punggung suamiku dengan gerakan yang luwes, seolah sudah terbiasa melakukannya. "Aku nggak apa-apa," kata Rian cepat, menepis halus tangan Amara karena sadar aku sedang memperhatikan. "Cuma keselek." "Oh ya, Rin," Amara mengalihkan pembicaraan, kembali fokus pada cincinnya. "Kamu kan ngerti barang mewah. Ini kira-kira berapa harganya ya? Towoku bilang ini ratusan juta loh."
Aku meletakkan garpu dan pisauku. Menatap tajam ke mata Amara, lalu beralih ke mata berlian di jarinya. Itu desain Eropa tahun 90-an. Kalau asli, harganya sekitar 150 juta. Aku sengaja menggantung kalimatku. Tapi apa? Tanya Amara penasaran. Tapi hati-hati, Ra. Sekarang banyak barang curian yang beredar. Atau barang yang diambil tanpa izin pemiliknya. Kalau ketahuan, bisa dipidana lo penadahnya. Wajah Amara pucat sekilas, tapi dia cepat-cepat tertawa lagi. Ah, kamu nakutin aja. Calon suamiku orang terhormat kok. Mana mungkin dia kasih barang curian? Siapa tahu, kan? Manusia bisa bermuka dua, sindirku sambil menatap Rian lurus-lurus. Rian menunduk, pura-pura sibuk mengoles selai rotinya, tapi tangannya gemetar. 2 bulan ini, aku memang merasa ada yang aneh. Rian sering pulang larut dengan alasan lembur. Pengeluaran kartu kredit tambahannya melonjak drastis untuk pembelian di butik-butik wanita dan restoran mewah yang tidak pernah ia datangi bersamaku. Dan Amara, dia mendadak sering menghilang, sulit dihubungi, tapi kemudian muncul dengan barang-barang baru. Aku bukan wanita bodoh yang dibutakan cinta. Aku memimpin perusahaan dengan ratusan karyawan. Instingku jarang salah. Ada bau bangkai di meja makan ini, ditutupi oleh parfum mahal Amara dan kolon Rian. Aku harus ke kantor. Rian tiba-tiba berdiri, kursinya berderit kasar. Ada meeting pagi. Loh, Mas? Kok buru-buru? Sarapannya belum habis, protes Amara. Dia sadar ucapannya salah, lalu buru-buru meralat. Maksudku, sayang banget makanannya, Rin. Biarin aja, Ra. Orang sibuk, kataku santai. Mas, dompet kamu ketinggalan di kamar kayaknya. Mau aku ambilin? Nggak usah, sergah Rian cepat. Maksudku, ada di tas kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku nggak pulang makan siang. Dia mengecup pipiku sekilas, kecupan hambar tanpa rasa, lalu bergegas pergi tanpa menoleh lagi. Amara menatap punggung Rian dengan pandangan memuja yang menjijikkan. Setelah Rian menghilang di balik pintu, Amara kembali menatapku. Suami kamu makin ganteng aja, Rin. Beruntung banget kamu. Udah kaya, punya suami setia, nggak neko-neko. Aku tersenyum miring. Setia itu mahal, Ra. Nggak bisa dibeli sama orang murahan. Maksud kamu? Amara mengernyit. Maksudku kopi ini. Mahal, impor. Nggak semua orang bisa menghargai rasanya, elakku halus. Ra, aku juga harus siap-siap ke kantor. Kamu mau nunggu di sini atau pulang? Aku pulang aja deh. Mau fitting baju pengantin siang nanti. Roennya, Rin. Amara berdiri, memelukku cipika-cipiki. Aroma parfum batcarat di tubuhnya menyengat. Itu parfumku. Botol parfumku yang hilang minggu lalu. Semoga lancar, Ra. Semoga, suami, kamu itu bisa kasih makan kamu kalau tiba-tiba dia jatuh miskin, bisikku di telinganya. Amara melepaskan pelukan, menatapku bingung. Kok ngomongnya gitu? Cuma mengingatkan. Hidup itu roda berputar. Sepeninggal Amara, aku langsung naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama. Aku membuka brankas di balik lukisan. Benar dugaanku. Kotak beludru biru itu kosong. Bukan hanya cincin itu, 1 set perhiasan emas putih pemberian almarhum ibuku juga raib. Tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak tangan. Air mataku ingin tumpah, tapi aku menahannya. Menangis tidak akan mengembalikan hartaku. Menangis tidak akan menghapus pengkhianatan ini. Aku mengambil ponselku, mendial nomor kepala keamanan perusahaanku dan orang kepercayaan ayahku dulu, Pak Hadi. Halo, Pak Hadi. Saya butuh bantuan Bapak. Tolong sewa detektif swasta terbaik. Saya mau semua riwayat transaksi, perjalanan, dan komunikasi Rian selama 3 bulan terakhir. Dan satu lagi, tolong selidiki latar belakang, suami, baru Amara. Saya curiga, tikus itu bermain di lumbung padi saya sendiri. Aku menutup telepon. Napasku memburu. Kalian pikir aku bodoh? Gumamku pada pantulan diriku di cermin. Silakan bersenang-senang dengan uangku, Rian. Silakan pamerkan berlianku,
Amara. Karena sebentar lagi, kalian akan sadar bahwa kalian sedang menggali kuburan sendiri. Perang telah dimulai. Dan aku, Karina, tidak pernah kalah dalam negosiasi bisnis, apalagi dalam mempertahankan harga diriku. 2 hari setelah kejadian cincin itu, aku duduk di ruang kerjaku di lantai 10 gedung perusahaan. Di hadapanku, Pak Hadi meletakkan sebuah map coklat tebal dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ini laporan awal yang ibu minta, Bu Karina, ucap Pak Hadi sopan namun tegas. Pria parubaya itu sudah mengabdi pada ayahku sejak aku masih kecil. Loyalitasnya tak perlu diragukan. Aku menghela napas, menyiapkan mentalku untuk melihat bangkai apa lagi yang akan terungkap. Terima kasih, Pak. Silakan duduk. Aku membuka map itu perlahan. Lembar pertama adalah ringkasan transaksi kartu kredit tambahan yang kuberikan pada Rian. Mataku menelusuri deretan angka itu dengan nanar. Restoran fine dining di Jakarta Selatan, Rp4.500.000. Butik tas branded di Plaza Indonesia, Rp28 juta. Hotel bintang 5, suite room, Rp5 juta, 3 kali dalam sebulan. Tanggal-tanggal transaksi itu bertepatan dengan hari-hari di mana Rian pamit, lembur, atau meeting dengan klien di luar kota. Hatiku mencelos, bukan karena uangnya, jumlah itu tidak seberapa bagiku, tapi karena kebohongan yang menyertainya. Ada lagi yang lebih parah, Bu. Suara Pak Hadi memecah keheningan. Dia menyodorkan lembaran berikutnya. Ini laporan keuangan dari kantor cabang Bogor yang dipegang Pak Rian. Aku mengerutkan kening, membaca laporan audit internal yang dilakukan diam-diam oleh tim Pak Hadi. Ada selisih dana operasional yang cukup besar setiap bulannya. Uang bensin, uang hiburan klien, biaya perbaikan fiktif. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah dalam 6 bulan terakhir. Rin? Desisku. Kamu bukan cuma selingkuh, tapi kamu juga maling. Dan ini, Bu, Pak Hadi mengeluarkan sebuah flash disk. Tim detektif kami berhasil menyadap backup data dari cloud ponsel Pak Rian yang tersinkronisasi dengan laptop kantornya. Dia sepertinya lupa logo. Aku mencolokkan flash disk itu ke laptopku. Sebuah folder bernama Project B menarik perhatianku. Kukira itu proyek Bandung, tapi isinya foto-foto, ratusan foto. Foto Rian dan Amara di dalam mobilku. Foto mereka makan malam romantis. Dan yang membuat darahku mendidih, foto mereka di sebuah villa dengan kolam renang menghadap laut lepas. Aku mengenali ubin kolam renang itu. Aku mengenali patung batu di sudut taman itu. Itu villa pribadi ibu di Bali, kan? Tanya Pak Hadi hati-hati. Ya, jawabku dingin. Villa yang kuberikan kuncinya pada Rian untuk urusan darurat atau kalau dia butuh healing sendirian. Ternyata dia bawa perempuan itu ke sana. Di salah satu foto, terlihat Amara sedang berpose di atas floaties berbentuk angsa di kolam renang villaku, memakai bikini mahal, sambil memegang gelas wine. Keterangan fotonya, Honeymoon with a Hubby. Private Villa Life. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Mereka menikmati hidup di atas keringat ayahku, Pak. Di rumahku. Di villaku. Memakai uangku. Apa rencana ibu selanjutnya? Apakah kita lapor polisi sekarang? Tanya Pak Hadi. Jangan dulu, aku mengangkat tangan. Kalau aku lapor sekarang, mereka cuma akan masuk penjara sebentar, atau malah Rian akan memohon-mohon dan membuat drama keluarga. Itu terlalu mudah. Aku mau mereka merasakan sakitnya kehilangan segalanya perlahan-lahan. Seperti mereka menggerogoti hartaku perlahan-lahan. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi perbankan. Langkah pertama, kita potong suplai oksigen mereka, gumamku. Siang itu juga, aku menelepon manajer bank pribadiku. Halo, Pak David. Saya ingin melakukan pembaruan sistem keamanan untuk semua rekening saya. Dan tolong, untuk kartu kredit tambahan atas nama Rian, turunkan limitnya menjadi Rp500.000 saja. Ya, benar. 500.000. Bilang saja ada maintenance system atau evaluasi kredit dari pusat jika dia bertanya. Baik, Bu Karina. Akan segera kami proses. Setelah itu, aku membuka akun Instagram palsu yang baru saja kubuat dengan nama samaran. Aku mencari akun Amara. Akunnya di private,
Tapi aku tahu password akun Instagram lama Rian. Dan bodohnya Rian, dia memfollow akun second account Amara yang isinya pamer kemewahan. Di sana, di story, close friend, yang bocor lewat teman Rian yang juga kumata-matai, Amara baru saja memposting sebuah video 10 menit yang lalu. Caption, OTW belanja seserahan susulan sama Ayang. Mau borong satu mall. Video itu menunjukkan tangan Rian yang sedang menyetir mobil BMW seri 7 milikku, dengan tangan Amara yang menggenggam mesra lengan kirinya. Mereka sedang menuju salah satu mall termewah di Jakarta. Bersenang-senanglah selagi bisa, bisikku pada layar ponsel. Sementara itu, di sebuah butik mewah di pusat kota, Amara berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Dia merasa seperti ratu. Di sampingnya, Rian berjalan dengan gagah, meski sesekali matanya melirik gelisah ke arah ponsel. Rian seharusnya ada di kantor sekarang, tapi Amara merengek minta ditemani belanja dress baru untuk acara arisan besok. Yang, ini bagus enggak? Amara menempelkan sebuah dress sutra berwarna emerald ke tubuhnya di depan cermin. Bagus, Ra. Cocok buat kulit kamu, puji Rian, meski pikirannya sedang memikirkan alasan apa yang harus ia berikan pada sekretarisnya karena bolos kerja. Harganya cuma 15 juta. Murah kan buat kamu? Amara mengedipkan mata genit. Rian menelan ludah. Iya, murah kok. Ambil aja. Amara memekik senang. Dia mengambil 3 dress sekaligus, sepasang sepatu hak tinggi, dan sebuah tas tangan kecil. Total belanjaannya mencapai 60 juta rupiah. Mereka berjalan ke kasir. Rian mengeluarkan kartu kredit hitam, kartu tambahan dari Karina, dengan gaya angkuh. Dia suka tatapan kagum para pelayan toko saat melihat kartu itu. Itu adalah simbol status baginya. Silakan, Pak, ucap kasir ramah. Rian menyerahkan kartu itu. Kasir menggeseknya. Mesin EDC mengeluarkan bunyi penolakan. Struk kecil keluar dengan tulisan, "Deten, do not honor." Kasir itu mengerutkan kening, lalu mencoba lagi. Hasilnya sama. Maaf, Pak. Kartunya ditolak, ucap kasir itu, suaranya sedikit lebih keras sehingga beberapa pelanggan lain menoleh. Wajah Rian memerah padam. Enggak mungkin. Coba lagi. Limitnya unlimited itu. Sudah 3 kali dicoba, Pak. Keterangannya ditolak oleh bank. Mungkin limitnya habis atau diblokir. Amara menatap Rian dengan bingung. Kok bisa, Yang? Kamu bilang kartunya black card? Keringat dingin mengucur di dahi Rian. Dia mencoba kartu debit pribadinya, yang isinya hanya gaji bulanannya sebagai manajer. Saldo tidak mencukupi, Pak. Rian lupa, gajinya bulan ini sudah habis dipakai untuk membayar DP apartemen sewaan tempat dia menyembunyikan Amara minggu lalu. Suasana menjadi canggung. Pelayan toko mulai menatap mereka dengan tatapan meremehkan. Pelanggan di belakang mereka mulai berbisik-bisik. Mas, gimana sih? Bisik Amara, mulai panik dan malu. Malu dilihatin orang. Rian menarik napas panjang, otaknya berputar mencari alasan. Dia tertawa canggung. Ah, sialan. Pasti Karina, maksudku, pasti sekretarisku salah atur limit. Kemarin aku minta dibatasi biar nggak boros karena mau investasi besar di saham, malah diblokir semua. Terus gimana dong? Barang-barangku, tanya Amara kecewa. Kita tinggal dulu ya? Besok aku balik lagi bawa cash. Ban lagi error kayaknya, Rian beralasan, menarik tangan Amara untuk keluar dari butik itu secepat mungkin. Di dalam mobil, Amara cemberut. Kamu kok gitu sih? Katanya orang kaya, masa gesek kartu aja nggak bisa? Rian yang sedang stres karena malu, sedikit membentak. Sabar dong, Rah. Ini tuh demi masa depan kita juga. Uangku lagi diputer di proyek miliaran. Kamu jangan manja terus bisa nggak? Amara terdiam, kaget dibentak. Namun, kebodohannya dan ketamakannya membuatnya rasionalisasi sendiri. Oh, mungkin benar dia lagi investasi besar. Orang kaya kan uangnya nggak selalu cair, pikirnya. Maaf ya, Yang. Aku cuma kecewa aja, ucap Amara melunak, kembali memeluk lengan Rian. Rian menghela napas, mengusap wajahnya kasar. Di dalam hatinya, dia mulai bertanya-tanya.
Kenapa kartu Karina ditolak? Apa dia tahu sesuatu? Tapi Rian cepat-cepat menepis pikiran itu. Karina terlalu sibuk. Karina terlalu naif. Istrinya itu pasti tidak tahu apa-apa. Ini pasti hanya kesalahan sistem bank. Di kantor, aku melihat notifikasi di ponselku. Percobaan transaksi 60 juta rupiah di butik Selin, gagal. Percobaan transaksi 60 juta rupiah di butik Selin, gagal. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis. Aku bisa membayangkan betapa malunya Rian saat ini. Wajahnya yang sok kaya itu pasti pucat pasi di depan para pelayan toko. Permainan baru dimulai, suamiku, gumamku sambil menutup laptop. Nikmatilah kemiskinan pertamamu. Sore itu, aku pulang ke rumah lebih awal. Aku ingin melihat wajah Rian saat dia pulang nanti. Aku ingin melihat sandiwara apa lagi yang akan dia mainkan. Saat Rian pulang pukul 7 malam, wajahnya kusut. Dia tidak membawa kantong belanjaan apapun. Loh, Mas? Katanya mau beli kemeja baru? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat sambil menyeduh teh di ruang keluarga. Rian terlonjak kaget melihatku sudah di rumah. Iya, sayang. Nggak jadi. Modelnya nggak ada yang cocok. Oh ya? Padahal tadi aku dapat notifikasi dari bank, ada percobaan transaksi di butik wanita lo. Besar banget, 60 juta. Kamu mau beliin aku tas ya? Kok gagal transaksinya? Tanyaku sambil menatap matanya tajam. Rian membeku. Dia tidak menyangka aku mendapat notifikasi itu. Iya. Itu kejutan buat kamu sebenarnya. Rian berbohong cepat, gagap. Aku mau beliin kamu tas, tapi kartunya error. Dasar bank sialan. Nanti aku urus deh. Oh, so sweet. Aku tersenyum, berjalan mendekatinya dan merapikan kerah kemejanya yang berantakan. Tercium samar bau parfum wanita. Parfum Amara. Nggak usah diurus, Mas. Mungkin memang Tuhan melarang kita boros. Uangnya ditabung aja ya. Siapa tahu nanti kamu butuh uang mendadak buat bayar pengacara, misalnya. Hah? Pengacara? Buat apa? Rian menatapku bingung dan takut. Aku tertawa kecil, menepuk pipinya pelan. Bercanda, sayang. Kamu ini tegang banget. Sana mandi, bau keringat. Aku berbalik meninggalkannya yang masih terpaku di ruang tengah. Kakiku melangkah ringan menaiki tangga. Di setiap langkah, aku semakin yakin. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku terlalu berharga untuk ditumpahkan demi pengkhianat. Malam itu, saat Rian tertidur pulas karena kelelahan, atau karena stres, aku diam-diam mengambil kunci mobil cadangan yang dia sembunyikan di laci kaos kakinya. Besok, aku punya rencana lain untuk mobil dinas kesayangannya itu. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Biasanya, hari libur adalah waktu yang paling kutunggu karena bisa bersantai bersama Rian. Namun hari ini, suasana rumah terasa mencekam, setidaknya bagiku. Rian masih tampak gelisah, mungkin masih memikirkan kartu kreditnya yang terblokir kemarin. Dia mencoba bersikap normal, tapi matanya tak bisa bohong. Sayang, aku mau mandi dulu ya. Badan rasanya lengket banget. Abis ini kita sarapan bareng, ujar Rian sambil meletakkan tas kerjanya di atas kursi rias di kamar kami. Iya, Mas. Air hangatnya udah aku siapin, jawabku, duduk di tepi ranjang sambil melipat selimut. Rian masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian, terdengar suara gemericik shower dinyalakan. Aku menunggu sejenak, memastikan dia benar-benar sudah di bawah guyuran air. Mataku tertuju pada tas kerja kulit hitam milik Rian yang tergeletak sembarangan. Biasanya, Rian sangat protektif terhadap tas itu. Tapi mungkin karena pikirannya sedang kacau, dia lupa membawanya masuk atau menyembunyikannya. Atau mungkin, dia merasa aman karena ini di dalam kamar kami sendiri. Sebuah kesalahan fatal. Aku berdiri, melangkah tanpa suara menuju meja rias. Aku membuka resleting tas itu perlahan. Isinya standar, laptop kantor, beberapa berkas proyek, dompet, dan parfum. Tapi instingku mengatakan ada sesuatu yang lain. Laporan Pak Hadi kemarin menyebutkan tentang komunikasi intens yang tidak terlacak di tagihan telepon utamanya. Aku meraba bagian dalam tas, mencari saku tersembunyi. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras di balik lapisan kain bagian bawah. Bingo!
ada resleting kecil yang hampir tak terlihat. Aku membukanya dan menarik keluar sebuah ponsel pintar. Bukan iPhone seri terbaru yang biasa dia pakai, melainkan sebuah Android keluaran lama yang layarnya sudah sedikit retak. Jantungku berdegup kencang. Tanganku sedikit gemetar saat menekan tombol power. Layar menyala. Terkunci dengan pola. Aku mencoba pola sederhana berbentuk huruf L. Salah. Aku mencoba pola huruf Z. Salah. Sial, umpatku pelan. Aku melirik ke arah pintu kamar mandi. Suara air masih terdengar deras. Aku berpikir keras. Rian bukan orang yang rumit. Dia pasti menggunakan sesuatu yang mudah diingat tapi bermakna baginya. Tanggal lahirku? Tidak mungkin. Tanggal pernikahan kami? Sudah pasti tidak. Lalu aku teringat tanggal yang tertera di foto akad nikah sirinya dengan Amara yang kulihat di flash disk kemarin. Tanggal 12 bulan 2. Aku mencoba menggambar angka 1, 2, 0, 2 di titik-titik pola itu secara imajiner, lalu menarik garis sesuai urutan. Klik. Ponsel terbuka. Wallpapernya membuat perutku mual seketika. Foto Rian dan Amara sedang berciuman mesra dengan latar belakang matahari terbenam. Aku menelan ludah, menahan rasa jijik yang naik ke kerongkongan. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi WhatsApp. Hanya ada satu kontak yang disematkan paling atas. Namanya disimpan dengan emotikon hati merah dan tulisan, My True Love. Aku membukanya. Itu adalah ruang obrolan dengan Amara. Jariku menggulir layar ke atas, membaca percakapan mereka dari kemarin malam, tepat setelah insiden kartu kredit ditolak. My True Love, Amara yang, sumpah aku malu banget tadi. Teman-teman arisanku pasti bakal ngetawain kalau tahu aku gak jadi beli tas itu. Kamu bilang kamu kaya. Rian, sabar dong, sayang. Itu cuma kesalahan teknis. Si Karina sialan itu kayaknya ngelimit kartu aku. Tapi tenang aja, aku bakal cari cara buat bobol tabungan dia yang lain. Kamu sabar ya, istriku. My True Love, Amara buruan dong. Aku butuh uang buat bayar DP catering nikahan resmi kita nanti. Masa kita nikah siri terus? Aku mau pesta yang lebih mewah dari pesta nikah kamu sama si Karina yang kaku itu. Rian, iya, janji. Nunggu si mandul itu lengah dulu. Lagian dia gak bakal curiga. Dia tuh terlalu sibuk sama perusahaannya, gak bakal merhatiin aku. Dia pikir aku cinta mati sama dia, padahal aku cuma cinta duitnya. Air mataku menetes satu persatu. Membaca pengkhianatan dalam bentuk teks terasa jauh lebih menyakitkan daripada sekadar menduganya. Kata-kata, mandul, itu menusuk tepat di ulu hatiku. Kami memang belum dikaruniai anak selama 3 tahun pernikahan, tapi dokter bilang kami berdua sehat, hanya masalah waktu. Ternyata, ini yang Rian pikirkan tentangku di belakangku. Aku terus menggulir ke atas. Ada video-video menjijikkan yang mereka kirimkan satu sama lain saat Rian sedang di kantor. Ada rencana mereka untuk membeli rumah di Pondok Indah menggunakan nama Amara agar tidak terlacak sebagai harta gono gini jika Rian menceraikanku nanti. Bajingan, desisku. Aku tidak punya banyak waktu. Aku segera mengambil ponsel utamaku, lalu memotret semua percakapan itu dengan cepat. Aku merekam layar ponsel Rian sambil menggulir chat mereka sampai bulan lalu. Aku juga mengirimkan beberapa foto bukti transfer dari mobile banking di ponsel itu ke email rahasiaku, lalu menghapus jejak pengiriman di ponsel Rian. Tiba-tiba, suara shower berhenti. Panik menyergapku. Aku buru-buru menutup semua aplikasi, mematikan layar, dan mengembalikan ponsel itu ke saku tersembunyi di dalam tas Rian. Aku menutup resletingnya dengan hati-hati dan meletakkan tas itu persis di posisi semula. Aku melompat kembali ke ranjang, menyambar sebuah majalah bisnis, dan berpura-pura membacanya. Pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Rian muncul dengan handuk melilit di pinggang, rambutnya masih basah. Sayang, kot belum siap-siap, tanyanya sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Aku menurunkan majalah, menatapnya. Butuh seluruh kekuatan jiwaku untuk tidak melempar vas bunga ke wajah tampannya itu. Aku memaksakan sebuah senyum. Senyum yang kuyakin tidak mencapai mataku. Nungguin kamu, Mas. Kamu mandinya lama banget kayak putri keraton. Candaku datar. Rian tertawa kecil, lalu berjalan menuju meja rias.
menuju tasnya. Jantungku berhenti berdetak. Dia tidak membuka tasnya. Dia hanya mengambil sisir di sebelah tas itu. Iya nih, enak banget air angetnya. Oh ya, Rin, hari ini aku kayaknya harus keluar sebentar deh. Ada teman lama yang ngajak ketemuan, katanya mau nawarin proyek. Sampingan. Lumayan kan buat nambah-nambah tabungan kita, ucapnya santai sambil menyisir rambut. Teman lama, tanyaku. Siapa? Kok aku nggak tahu? Ah, Itu, si Doni. teman SMA dulu. Kamu nggak kenal kok, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku tahu Doni. Doni sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Rian bahkan datang ke pemakamannya bersamaku. Oh, Doni, aku mengangguk-angguk. Salam ya buat dia. Semoga sukses proyeknya. Rian tampak lega karena aku tidak bertanya lebih lanjut. Dia tidak sadar bahwa dia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri dengan berbohong membawa nama orang mati. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Rian masuk ke walk-in closet. Saat dia menghilang di balik pintu lemari, senyumku lenyap seketika. Wajahku berubah dingin dan keras. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat pada Pak Hadi. Kepada Pak Hadi, bukti fisik sudah saya dapatkan. Chat pengakuan, rencana penggelapan aset, dan penghinaan. Lanjutkan ke tahap 2. Siapkan surat pemecatan untuk Rian dan audit forensik menyeluruh besok Senin. Dan satu lagi, blokir akses Rian ke sistem perusahaan mulai malam ini. Siang itu, Rian benar-benar pergi dengan alasan menemui Doni. Aku membiarkannya pergi. Aku bahkan mengantarnya sampai ke pintu depan dan mencium tangannya seperti istri yang berbakti. Hati-hati di jalannya, Mas, ucapku lembut. Iya, sayang. Kamu di rumah aja ya, istirahat, jawabnya, lalu masuk ke dalam mobil. Tapi bukan mobil BMW-nya. Dia lupa, aku sudah menyita kunci BMW itu semalam. Dia terpaksa memakai mobil operasional kantor, sebuah MPV biasa yang memang ada di garasi. Wajahnya sempat masam saat menyadari kunci BMW-nya hilang, tapi aku beralasan kuncinya terbawa oleh supir pribadiku yang sedang libur. Setelah mobil Rian menghilang di tikungan, aku masuk ke dalam rumah. Kesunyian menyambutku, tapi kali ini kesunyian itu tidak lagi menakutkan. Itu adalah kesunyian sebelum badai. Aku berjalan ke ruang tengah, menatap foto pernikahan kami yang besar tergantung di dinding. Foto 2 orang yang tersenyum bahagia. Aku menurunkannya. Prang! Aku menjatuhkannya ke lantai. Kaca bingkainya pecah berkeping-keping, merobek wajah Rian di foto itu. Embot Nah berlari dari dapur, terkejut. Ya ampun, Non. Kenapa? Non nggak apa-apa. Aku menatap pecahan kaca itu dengan puas. Nggak apa-apa, Embot. Cuma sampah yang jatuh. Tolong bersihkan ya, Embot. Dan fotonya buang saja ke tempat sampah. Jangan disimpan. Embot Nah menatapku bingung dan takut, tapi dia mengangguk patuh. Bebas, Non. Aku duduk di sofa, membuka laptopku. Sekarang saatnya mengurus istri muda, suamiku. Aku tahu Amara sangat terobsesi dengan status sosial. Dia ingin diakui, ingin dipuji. Maka, aku akan memberinya panggung. Panggung yang akan runtuh tepat saat dia berada di puncaknya. Minggu depan adalah acara amal tahunan yang diadakan oleh yayasan milik keluargaku. Semua sosialita papan atas akan hadir. Amara sudah lama merengek minta diundang ke acara itu, tapi dulu aku selalu menolak karena acara itu terlalu formal untuknya. Aku mengambil undangan VVIP yang berlapis emas di atas mejaku. Aku mengambil pulpen kaligrafi dan menuliskan nama di sana. Kepada YTH, Nyonya Amara pasangan. Aku akan mengundangnya. Aku akan membiarkan dia datang, memamerkan suami barunya, suamiku, di depan semua orang. Kamu mau pengakuan kan, Ra? Gumamku sambil memasukkan undangan itu ke dalam amplop beludru. Aku akan kasih kamu pengakuan. Satu dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Ponselku berdering lagi. Notifikasi dari aplikasi pelacak GPS yang kupasang di mobil operasional yang dibawa Rian. Titik merah itu berhenti di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran Jakarta. Itu kontrakan yang disewa Rian untuk Amara.
Aku membuka kamera CCTV tersembunyi yang baru saja dipasang oleh tim detektif di depan rumah kontrakan itu pagi tadi, menyamar sebagai petugas perbaikan kabel optik. Di layar ponselku, terlihat Rian turun dari mobil. Amara menyambutnya di depan pintu dengan daster seksi. Mereka berpelukan, lalu Rian memberikan sebuah bungkusan plastik. Martabak. Aku tertawa miris. Kemarin dia gagal membelikan tas 60 juta, sekarang dia menyogok selingkuhannya dengan martabak 50.000. Dan Amara tampak cemberut menerimanya. Makanlah martabak itu, bisikku. Karena sebentar lagi, bahkan remah-remahnya pun tak akan sanggup kalian beli. Hari itu, aku menghabiskan waktu dengan merapikan semua aset-asetku. Sertifikat rumah, tanah, saham, deposito. Semuanya kupastikan aman atas namaku dan terkunci rapat di safe deposit box bank yang tidak diketahui Rian. Aku juga mulai menghubungi pengacara perceraian terbaik di kota ini, menyiapkan draft gugatan yang akan kulayangkan tepat setelah pesta kehancuran mereka. Permainan ini melelahkan, tapi aku harus menyelesaikannya. Demi harga diriku, demi almarhum ayahku yang sudah membangun semua ini dengan keringat darah, aku tidak akan membiarkan sepeser pun jatuh ke tangan parasit itu. Sore harinya, aku pergi ke salon langgananku. Aku mengubah penampilanku. Rambutku yang biasanya digerai lurus, kini kupotong model bob tajam yang memberikan kesan tegas dan berwibawa. Aku ingin membuang semua sisa-sisa, Karina yang manis dan penurut. Ketika Rian pulang malam harinya, dia terkejut melihat penampilanku. Sayang, kamu potong rambut, tanyanya, matanya membelalak. Iya, buang sial, jawabku singkat sambil menyesap wine di ruang tamu. Buang sial? Maksudnya? Enggak apa-apa. Cuma pengen suasana baru. Kamu gimana ketemu Doni? Lancar? Tanyaku sambil menatapnya tajam. Rian tampak gelagapan sejenak sebelum teringat kebohongannya. Oh, lancar banget. Proyeknya prospektif. Mungkin butuh modal dikit sih di awal. Oh ya? Berapa? Yah, sekitar 100 juta mungkin. Kamu ada uang nganggur nggak, Yang? Nanti bulan depan balik 2 kali lipat. Aku tersenyum miring. Dia mulai beraksi. Meminta modal untuk proyek fiktif, padahal untuk membiayai gaya hidup Amara. 100 juta ya? Nanti aku pikirkan. Sekarang aku capek, mau tidur duluan. Aku melenggang pergi meninggalkannya. Di dalam hati, aku menghitung mundur. 3 hari lagi menuju acara amal. 3 hari lagi menuju kiamat kecil bagi Rian dan Amara. Suasana kantor pagi ini begitu tenang, namun di dalam ruangan Human Resources, badai sedang bergemuruh. Aku duduk di ujung meja panjang ruang rapat direksi, menatap wajah-wajah pucat di hadapanku. Mereka adalah Kepala Bagian Keuangan Cabang Bogor, Manajer Logistik, dan Sekretaris Pribadi Rian, 3 orang yang selama ini menjadi kaki tangan Rian dalam menilap uang perusahaan. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini pagi-pagi sekali? Tanyaku dengan suara rendah namun mengintimidasi. Tanganku memutar-mutar pena emas warisan ayah. Hening. Keringat dingin terlihat mengucur di pelipis Pak Anton, si Kepala Bagian Keuangan. Bu Karina, kami dipanggil mendadak? Pak Anton tergagap. Aku melempar tumpukan berkas audit forensik yang sudah diselesaikan tim Pak Hadi semalam ke tengah meja. Suaranya menggelegar di ruangan yang sunyi itu. Halaman 12-45. Ada aliran dana fiktif sebesar 1,2 miliar rupiah selama 6 bulan terakhir. Dana perbaikan gudang yang tidak pernah diperbaiki. Dana entertainment klien yang ternyata masuk ke rekening pribadi Rian. Dan tanda tangan kalian ada di setiap dokumen persetujuannya. Wajah sekretaris Rian, Siska, langsung memucat seputih kertas. Dia mulai terisak pelan. Bu, saya dipaksa Pak Rian, saya takut dipecat kalau tidak nurut. Dipaksa? Aku menaikkan alis. Tapi di sini saya lihat kamu juga menerima transferan, bonus, sebesar 5 juta setiap kali pencairan dana berhasil. Itu namanya bukan dipaksa, Siska. Itu namanya bersekongkol. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Kalian punya 2 pilihan. Pertama, saya lapor polisi sekarang juga atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Penjara minimal 5 tahun menanti.
Mereka bertiga serentak memohon, "Jangan, Bu. Tolong, Bu. Kami punya keluarga." Kedua, potongku tegas. Kalian tanda tangani surat pengunduran diri ini sekarang juga. Dan kalian harus mengembalikan semua uang yang kalian terima dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak, proses hukum berjalan. Dan satu lagi, kalian dilarang memberitahu Rian tentang pemecatan ini sampai saya beri aba-aba. Kalau Rian tahu, kesepakatan batal dan polisi menjemput kalian. Tanpa pikir panjang, mereka berebut mengambil pulpen untuk menandatangani surat pengunduran diri itu. Mereka adalah pengecut. Sama seperti bos mereka. Bagus, ucapku dingin setelah mereka selesai. Sekarang, kemasi barang kalian dan tinggalkan gedung ini lewat pintu belakang. Jangan sampai terlihat oleh siapapun. Setelah ruangan kosong, aku kembali duduk dan menghela napas panjang. Membersihkan sampah ternyata melelahkan. Tapi setidaknya, satu pilar kekuatan Rian sudah runtuh. Dia tidak akan bisa lagi mengakses dana haram itu. Sore harinya, aku menjalankan bagian kedua dari rencanaku. Amarah. Aku meneleponnya dengan nada suara paling ceria yang bisa kibuat. "Halo, Amarah sayang. Kamu lagi di mana?" Karina. Aku lagi di rumah nih." "Kenapa?" Suara Amarah terdengar gugup. Aku tahu dia sedang di apartemen sewaan Rian, bukan di rumah orang tuanya. "Aku lagi happy banget nih. Tadi aku beli kue tart kesukaan kita zaman kuliah." "Kamu main ke rumah dong?" "Sekalian aku mau kasih sesuatu buat kamu." "Wah, serius?" "Oke deh, aku OTW ya." Nada suaranya langsung berubah antusias. Kata, "kasih sesuatu," adalah mantra ajaib bagi wanita materialistis seperti dia. 1 jam kemudian, Amarah datang. Kali ini dia tidak memakai dress baru. Dia memakai kemeja lama yang sedikit lusuh, mungkin karena Rian belum bisa membelikannya baju baru setelah insiden kartu kredit kemarin. "Karina, "Kuenya mana?" Amarah langsung to the point begitu duduk di sofa ruang tamu. "Sabar dong," aku tertawa kecil, menyajikan potongan kue red velvet. "Oh ya, Rah. Aku mau minta tolong nih." "Minta tolong apa?" "Kamu kan bos besar, masa butuh tolong aku?" "Gini, minggu depan kan ada charity gala perusahaan aku. Itu acara bergengsi banget. Banyak wartawan, pejabat, sosialita. Nah, aku pengen kamu datang sebagai tamu VIP aku." Mata Amarah membelalak. "Hah? "Serius? VIP?" "Iya. Kamu kan sahabat terbaikku. Aku mau ngenalin kamu ke teman-teman sosialitaku. Biar kamu juga bisa gaul sama mereka. Siapa tahu kamu dapat koneksi bisnis buat suami kamu itu." Amarah hampir tersedak kuenya. Wajahnya merah padam karena senang. "Mau banget, Rin." "Sumpah, aku mau banget." Wajahnya tiba-tiba murung. "Tapi apa? Aku nggak punya baju yang pantas, Rin." "Gaun buat gala gitu kan mahal banget. Puluhan juta." "Suamiku lagi ada masalah cash flow dikit di bisnisnya." Aku tersenyum dalam hati. Umpan dimakan. "Ya ampun, kasihan banget sih sahabatku." "Tenang aja, Ra. Aku pinjemin uang deh. Kamu mau berapa?" 50 juta cukup." Amarah mengangguk cepat, matanya berbinar rakus. Cukup banget, Rin. Kamu emang sahabat terbaik sedunia." "Oh, sebentar ya." Aku masuk ke ruang kerja dan mengambil amplop berisi uang tunai 50 juta rupiah. Uang ini tidak seberapa dibanding kepuasan yang akan kudapatkan nanti. Aku kembali ke ruang tamu dan meletakkan amplop tebal itu di meja. Amarah sudah mengulurkan tangan hendak mengambilnya, tapi aku menahannya dengan satu jari. "Eits, tunggu dulu. Karena ini uang perusahaan, aku ambil dari kas kecil, prosedurnya harus ada tanda tangan tanda terima ya. Formalitas aja kok, biar auditnya rapi." Aku menyodorkan selembar kertas yang sudah kulipat bagian atasnya, sehingga hanya terlihat kolom tanda tangan di bagian bawah. "Tanda tangan di sini ya, Ra." Tanpa membaca isi dokumen itu, Amarah langsung menyambar pulpen dan membubuhkan tanda tangannya dengan mantap di atas meterai.
Pikirannya sudah penuh dengan bayangan gaun mewah dan pesta glamor. Makasih ya, Rin. Aku janji bakal balikin kalau bisnis suamiku udah lancar lagi, serunya sambil memeluk amplop uang itu erat-erat. Sama-sama, sayang. Oh ya, dokumen itu kamu pegang satu salinannya ya, ujarku sambil tersenyum manis. Amara tidak tahu bahwa kertas yang baru saja ia tanda tangani bukanlah kwitansi biasa. Itu adalah surat pengakuan utang dengan klausul khusus. Jika tidak dilunasi dalam waktu 30 hari, maka aset pribadi penanda tangan, termasuk rumah orang tua jika ada, akan menjadi jaminan. Dan di bawah lipatan kertas itu, tertera nominal bukan 50 juta, melainkan 500 juta rupiah, akumulasi kerugian yang ia dan Rian sebabkan lewat pencurian perhiasan dan gaya hidup mereka. Sampai ketemu di pesta ya, Ra. Dandan yang cantik. Jangan bikin aku malu, pesanku saat mengantarnya ke pintu. Pasti dong. Aku bakal jadi pusat perhatian, seru Amara percaya diri. Benar, Amara. Kamu akan jadi pusat perhatian. Pusat kehancuran. Malam harinya, Rian pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Sayang, aku capek banget hari ini. Proyek Doni itu ribet banget ternyata, keluhnya sambil melonggarkan dasi. Aku menghampirinya, memijat bahunya pelan. Kasian banget suami aku. Kamu pasti stres ya? Iya nih, butuh liburan rasanya. Pas banget, seruku. Aku ada kejutan buat kamu. Aku mengambil sebuah amplop dari laci meja nakas dan memberikannya pada Rian. Rian membukanya dengan malas, tapi matanya langsung terbelalak saat melihat isinya. Tiket pesawat first class ke Bali, voucher menginap di resor bintang 5 selama 3 hari 2 malam. Atas nama Rian. Sendiri. Ini buat aku, tanyanya tak percaya. Iya, Mas. Ini hadiah reward dari aku karena kamu udah kerja keras. Aku lihat kamu stres banget belakangan ini. Kamu butuh me time. Pergilah, nikmati pijat, pantai, makanan enak. Sendirian aja ya, biar bener-bener healing. Aku nggak bisa ikut karena harus ngurus persiapan charity gala minggu depan. Rian tampak ragu sejenak, tapi kemudian seringai licik muncul di sudut bibirnya. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia berpikir ini kesempatan emas. Dia bisa mengajak Amara menyusul. Dia bisa bersenang-senang dengan selingkuhannya tanpa pengawasanku. Kamu serius, sayang? Aku boleh pergi sendiri? Tanyanya dengan mata berbinar. Boleh dong. Berangkatnya besok pagi ya. Semua udah aku urus. Kamu tinggal bawa badan. Makasih banget, sayang. Kamu emang istri pengertian. Rian memelukku erat. Pelukan palsu yang penuh dengan rencana busuk. Sama-sama, Mas. Bersenang-senanglah. Rian tidak tahu bahwa liburan ini adalah cara haluskan untuk menyingkirkannya dari kantor selama 3 hari ke depan. Selama dia di Bali dan sibuk selingkuh dengan Amara yang pasti akan diajaknya menyusul pakai uang pemberianku tadi, aku akan membersihkan sisa-sisa pengaruhnya di perusahaan. Aku akan memecat sisa timnya, mengganti password system, dan memindahkan wewenangnya ke wakil direktur baru yang sudah kusiapkan. Saat Rian pulang nanti, dia tidak akan punya kursi lagi di kantorku. Malam itu, Rian sibuk menelepon seseorang di balkon. Meski suaranya pelan, aku bisa mendengarnya dari balik tirai. Halo, Yang? Kabar gembira. Si Karina ngasih aku tiket ke Bali. Iya, gratis. Kamu nyusul ya? Beli tiket pesawat sekarang pakai uang yang kamu dapat dari dia tadi siang. Kita honeymoon lagi. Aku tersenyum dingin dalam kegelapan kamar. Rencana berjalan mulus. Mereka akan menghabiskan uang terakhir mereka untuk bersenang-senang, sementara aku menyiapkan panggung eksekusi di Jakarta. Terbanglah yang tinggi, burung-burung parasit. Karena semakin tinggi kalian terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh nanti. 3 hari berlalu dengan cepat. Rian sudah kembali dari Bali tadi siang. Wajahnya tampak segar, kulitnya sedikit terbakar matahari, dan suasana hatinya sangat riang. Tentu saja, dia baru saja menghabiskan 3 hari penuh kemewahan bersama Amara. Aku tahu dari laporan detektif yang mengirimkan foto-foto mereka sedang snorkeling dan makan malam romantis di pinggir pantai Jimbaran. Sayang, makasih ya liburannya. Aku benar-benar fresh sekarang,
Ucap Rian sambil memelukku dari belakang saat aku sedang merias wajah di depan cermin. Aku menatap pantulan wajahnya. Ada jejak lipstik samar di kerah kemejanya yang belum sempat dicuci. Bodoh. Syukurlah kalau kamu senang, Mas. Kamu harus fresh, soalnya malam ini kita bakal jadi tuan rumah di Charity Gala. Semua kolega penting papa bakal datang. Kamu siapkan mendampingi aku? Tanyaku sambil memoleskan lipstik merah menyala, warna keberanian, warna perang. Siap dong. Aku kan suami CEO. Harus tampil prima, jawabnya percaya diri. Dia tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhirnya menyandang status itu. Rian mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang sudah kusiapkan. Dia terlihat gagah dan tampan. Harus kuakui, fisik Rian memang memikat. Sayang sekali, isinya busuk. Kami berangkat menuju hotel bintang 5 tempat acara digelar. Mobil Rolls-Royce yang kami tumpangi melaju mulus membelah jalanan Jakarta. Di dalam mobil, Rian terus bercerita tentang proyek Doni yang katanya makin prospektif sambil sesekali mengecek ponselnya. Siapa yang ngechat terus, Mas? Doni, sindirku. Iya, biasa, koordinasi, jawabnya gugup. Padahal aku tahu, itu Amara yang sedang pamer foto gaun barunya. Grand Ballroom Hotel sudah disulap menjadi tempat yang sangat mewah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, dan alunan musik orkestra menyambut para tamu undangan. Para petinggi perusahaan, pejabat pemerintah, dan sosialita Jakarta mulai berdatangan. Aku dan Rian berdiri di depan pintu masuk ballroom, menyambut para tamu dengan senyum ramah. Selamat malam, Pak Menteri. Terima kasih sudah hadir, sapaku sambil menjabat tangan seorang pejabat tinggi. Rian berdiri di sampingku, tersenyum lebar dan berusaha terlihat penting. Namun, beberapa kolega lama ayahku hanya menyalaminya sekilas, atau bahkan ada yang terang-terangan mengabaikannya. Mereka tahu kualitas Rian. Mereka tahu Rian hanya suami Karina. 1 jam berlalu, tamu-tamu VVIP sudah hampir lengkap. Tiba-tiba, terjadi sedikit keributan di pintu masuk. Seorang wanita melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Dia mengenakan gaun malam berwarna emas yang sangat mencolok, penuh payet berkilauan, dengan belahan dada yang terlalu rendah dan belahan paha yang terlalu tinggi untuk acara sekelas ini. Di lehernya melingkar kalung berlian imitasi yang besar. Itu Amara. Semua mata tertuju padanya, bukan karena kagum, tapi karena penampilannya yang norak dan berlebihan. Dia terlihat seperti biduan dangdut yang salah masuk ke acara kenegaraan. Tapi Amara tidak sadar. Dia berjalan dengan dagu terangkat, merasa dirinya adalah Cinderella. Itu, Amara, bisik Rian di telingaku, suaranya bergetar. Wajahnya pucat pasi. Iya, cantik kan? Aku yang undang dia, jawabku santai. Kamu undang dia? Rian menelan ludah. Kenapa? Loh, dia kan sahabat aku, Mas. Masa dia nggak boleh lihat kesuksesan kita? Aku tersenyum manis, lalu melambaikan tangan pada Amara. Amara, sini. Amara melihat kami. Matanya berbinar saat melihat Rian dalam balutan tuxedo. Dia melangkah mendekat, mengabaikan tatapan sinis para nyonya-nyonya besar di sekitarnya. Karina, Rian, serunya dengan suara melengking yang memecah kesopanan. Gila, pestanya mewah banget. Amara langsung merangkul lengan Rian, seolah-olah Rian adalah miliknya. Rian membeku, matanya melirik liar ke sekeliling, takut ada yang curiga. Dia berusaha melepaskan rangkulan Amara dengan canggung. Jangan gini. Banyak orang, bisik Rian tajam. Kenapa sih? Kan kita udah biasa? Amara cemberut manja, tidak peka situasi. Aku tertawa kecil. Enggak apa-apa, Mas. Amara kan manja. Yuk, kita masuk ke dalam. Acaranya mau mulai. Aku berjalan di depan, membiarkan Rian dan Amara berjalan di belakangku. Aku bisa mendengar bisik-bisik para tamu. Siapa perempuan kampungan itu? Kok nempel-nempel sama suaminya Bu Karina? Simpanan kali? Lihat deh gayanya. Duh, kasihan Bu Karina ya. Nggak sadar apa? Aku tersenyum. Biarkan gosip menyebar. Semakin panas, semakin bagus. Acara dimulai dengan makan malam mewah.
Aku duduk di meja utama bersama Rian dan beberapa komisaris. Aku sengaja menempatkan Amara di meja yang sama, tepat di hadapan Rian. Sepanjang makan malam, suasana di meja itu sangat aneh. Amara terus-menerus mencoba menarik perhatian Rian. Dia menendang kaki Rian di bawah meja, mengedipkan mata, bahkan menyuapkan makanan ke mulutnya sendiri dengan gaya provokatif. Rian tampak seperti orang yang duduk di atas bara api. Keringat dingin terus mengucur di dahinya meski ruangan ber-AC dingin. Mas Rian kok keringetan terus? Sakit? Tanya Pak Hadi yang duduk di sebelahku, pura-pura khawatir. Ah, enggak, Pak. Cuma agak gerah aja jasnya, jawab Rian terbata. Masa sih? Padahal dingin loh, timpal Amara sok akrab. Mungkin grogi kali dekat istrinya yang cantik. Dia tertawa, tapi matanya menatap Rian dengan tatapan, awas kamu kalau nggak perhatiin aku. Setelah makan malam selesai, MC naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, tibalah kita di acara puncak malam ini. Presentasi pencapaian perusahaan selama 1 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Ibu Karina, dan sebuah persembahan khusus untuk merayakan kebersamaan keluarga besar perusahaan kita. Lampu ballroom dipadamkan. Hanya sorot lampu sorot yang mengarah ke layar raksasa di panggung. Silakan Ibu Karina dan Bapak Rian naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan, ucap MC. Aku berdiri, menggandeng tangan Rian yang dingin dan basah. Kami naik ke panggung. Ribuan pasang mata menatap kami. Amara duduk di barisan depan, bertepuk tangan paling keras, wajahnya penuh kebanggaan seolah dia yang memiliki Rian. Aku mengambil mikrofon. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian, suaraku bergema, tenang dan berwibawa. Terima kasih sudah hadir. Malam ini sangat spesial bagi saya. Bukan hanya karena perusahaan kita mencapai keuntungan tertinggi tahun ini, tapi juga karena malam ini, saya ingin berbagi sebuah kebenaran. Aku menoleh ke arah Rian dan tersenyum. Senyum yang membuat Rian merinding. Selama ini, banyak yang bilang saya wanita yang memiliki segalanya. Karir, harta, dan suami yang setia. Tapi, apakah semua itu nyata? Hening. Suasana mendadak tegang. Mari kita saksikan video berikut ini. Sebuah video dokumenter tentang dedikasi dan cinta yang luar biasa. Aku memberi isyarat pada operator di belakang. Layar raksasa menyala. Musik instrumental romantis mengalun. Awalnya, video itu menampilkan foto-foto kegiatan sosial perusahaan. Rian bernapas lega, mengira ini video profil biasa. Tapi 5 detik kemudian, layar berkedip. Glitz, musik romantis berubah menjadi rekaman suara yang sangat jelas. Si Karina sialan itu kayaknya ngelimit kartu aku. Tapi tenang aja, aku bakal cari cara buat bobol tabungan dia yang lain. Kamu sabar ya, istriku. Suara Rian menggelegar di seluruh ruangan ballroom dengan sound system ribuan watt. Wajah Rian berubah menjadi abu-abu. Layar menampilkan tangkapan layar chat WhatsApp. Chat yang kutemukan di ponsel rahasianya. Tulisan, My True Love, terpampang besar di layar, diikuti pesan-pesan menjijikkan mereka. Nunggu si mandul itu lengah dulu. Dia pikir aku cinta mati sama dia, padahal aku cuma cinta duitnya. Penonton terkesiap. Gumaman kaget mulai terdengar. Itu suara Rian. Ya Tuhan, jahat sekali. Video berlanjut. Foto-foto pernikahan Siri Rian dan Amara muncul. Foto mereka berciuman di Bali 3 hari yang lalu. Foto Amara memakai perhiasan ibuku yang hilang. Dan yang paling pamungkas, rekaman CCTV saat Rian memberikan martabak ke Amara di kontrakan kumuh. Amara yang duduk di depan, menjerit tertahan. Dia menutup mulutnya, matanya terbelalak ngeri melihat wajahnya sendiri terpampang di layar raksasa sebagai pelakor. Rian gemetar hebat. Dia mencoba merebut mikrofon dariku. Matiin videonya. Ini fitnah. Ini editan, teriaknya panik. Tapi aku tidak melepaskan mikrofon itu. Aku menatapnya dingin. Editan, Mas? Tanyaku lewat mikrofon, suaraku terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Apakah tanda tanganmu di buku nikah Siri itu editan? Apakah foto kamu di vilaku di Bali bersama wanita itu editan? Apakah uang perusahaan 1,2 miliar yang kamu curi itu juga editan? Satu ruangan ballroom gempar.
Para komisaris berdiri dengan wajah marah. Orang tua Rian yang juga hadir di sana tampak mau pingsan karena malu. Karina, tolong, jangan di sini. Rian memohon, air mata mulai menggenang di matanya. Harga dirinya hancur lebur dalam hitungan detik. Aku tidak peduli. Aku menunjuk ke arah Amara yang sedang berusaha menyembunyikan wajahnya dengan tas tangan. Dan kamu, Amara, sahabatku. Atau haruskah kupanggil Maduku? Sorot lampu langsung mengarah ke Amara. Dia silau, terjebak seperti tikus dalam sorotan lampu. Naik ke sini, Ra, perintahku. Kamu kan pengen banget pamer suami kaya? Sini, pamerkan di depan semua orang. Amara menggeleng kuat-kuat, menangis. Tapi dua orang petugas keamanan, atas instruksiku, memaksanya berdiri dan menggiringnya naik ke panggung. Kini, mereka berdua berdiri di panggung bersamaku. Pasangan pengkhianat yang malang. Rian menunduk dalam, Amara menangis sesenggukan. Hadirin sekalian, ucapku lantang. Perkenalkan. Ini Rian, suami saya yang ternyata, suami bersama. Dan ini Amara, sahabat saya yang ternyata, istri simpanan. Mereka berdua telah menikmati hidup mewah dari uang saya, mencuri perhiasan almarhum ibu saya, dan menertawakan kemandulan saya di belakang punggung saya. Dasar tidak tahu diri, teriak salah satu ibu-ibu sosialita dari kerumunan. Usir mereka, seru yang lain. Malam ini, lanjutku, saya, Karina, menyatakan bahwa saya menceraikan Rian secara agama dan negara. Dan saya memecat Rian dari seluruh jabatannya di perusahaan. Aku berbalik menghadap Rian. Mas, ingat jas yang kamu pakai? Itu belinya pakai kartu kreditku. Lepas. Rian mendongak, kaget. Apa? Lepas, bentakku. Sekarang, di sini. Dengan tangan gemetar, Rian membuka jas tuxedonya. Dia menjatuhkannya ke lantai. Jam tangan Rolex itu, hadiah ulang tahun dariku. Lepas. Rian melepas jam tangannya. Kunci mobil, dompet, sepatu, semuanya milikku. Lepas atau aku panggil polisi atas tuduhan pencurian sekarang juga. Rian, di depan ratusan orang terpandang, dipaksa melucuti atribut kemewahannya satu persatu hingga dia hanya berdiri dengan kemeja putih kusut dan celana bahan tanpa alas kaki. Dan kamu, Amara, aku beralih pada wanita itu. Ingat kertas yang kamu tanda tangani kemarin? Itu bukan kwitansi. Itu surat pengakuan utang senilai 500 juta rupiah dengan jaminan seluruh asetmu. Kamu punya waktu 30 hari untuk melunasi, atau rumah orang tuamu disita. Amara menjerit histeris. Karina, kamu jebak aku. Kamu iblis. Aku bukan iblis, Ra. Aku cuma penagih hutang karma, bisikku dingin. Aku memberi isyarat pada petugas keamanan. Seret mereka keluar. Pastikan mereka tidak membawa satupun barang milik perusahaan. Dan pas, aku tersenyum pada para wartawan yang sejak tadi sibuk memotret, wajah mereka masuk halaman depan koran besok pagi. Rian dan Amara diseret turun panggung seperti kriminal. Teriakan dan makian Amara, serta tangisan Rian yang memohon ampun, menjadi musik pengiring kehancuran mereka. Aku berdiri tegak di tengah panggung, sendirian, namun merasa lebih kuat dari sebelumnya. Maaf atas gangguan ini, hadirin sekalian, ucapku tenang, merapikan rambutku. Mari kita lanjutkan pestanya. Hidangan penutup sudah disiapkan. Tepuk tangan membahana. Bukan tepuk tangan sopan, tapi tepuk tangan penghormatan. Malam itu, Ratu telah kembali ke singgasananya, dan para parasit telah dibakar habis. Udara malam yang dingin menusuk kulit Rian yang kini hanya berbalut kemeja tipis dan celana bahan. Ia baru saja dilemparkan ke aspal lobi hotel oleh dua petugas keamanan berbadan besar. Beberapa meter darinya, Amara juga terjatuh dengan gaun emasnya yang kotor terkena debu jalanan. Jangan pernah kembali lagi ke sini, bentak kepala keamanan hotel dengan suara menggelegar. Nama kalian sudah di-blacklist dari seluruh properti milik keluarga Bu Karina. Pintu kaca lobi tertutup rapat, menyisakan mereka berdua dalam kegelapan dan sorotan lampu jalan yang temaram. Para supir valet dan tamu yang baru datang menatap mereka dengan jijik. Rian berusaha berdiri, kakinya gemetar.
Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada lecet di sikunya. "Rian, kamu gimana sih?" teriak Amara sambil memukul lengan Rian. Air matanya melunturkan make-up tebalnya, membuat wajahnya tampak mengerikan. "Katanya kamu CEO. Katanya kamu punya kuasa. Kenapa kita diusir kayak anjing begini?" "Diam kamu," bentak Rian, napasnya memburu. "Ini semua gara-gara kamu. Coba kalau kamu nggak datang dengan baju norak itu, Karina nggak bakal semarah ini." "Gara-gara aku? Kamu yang bego. Kamu yang ketahuan." Amara tidak mau kalah. Di tengah pertengkaran mereka, pintu lobi kembali terbuka. Sepasang suami istri parubaya melangkah keluar dengan wajah tertunduk dalam. Itu orang tua Rian, Pak Hendra dan Bu Siti. Mata Rian berbinar penuh harap. "Papa, Mama." Rian berlari mendekati mereka, mengabaikan rasa sakit di kakinya yang tanpa alas. "Pak, tolong Rian. Karina sudah gila. Dia memfitnah Rian di depan semua orang. Kalian harus ngomong sama dia." Pak Hendra berhenti melangkah. Pria pensiunan guru itu menatap anak laki-laki satu-satunya dengan tatapan yang belum pernah Rian lihat seumur hidupnya, tatapan jijik dan kecewa yang mendalam. "Pak!" Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. Suaranya begitu nyaring hingga beberapa supir taksi di kejauhan menoleh. "Papa?" Rian memegangi pipinya yang panas, matanya terbelalak kaget. Ayahnya tidak pernah memukulnya. Tidak sekalipun. "Jangan panggil saya Papa." Suara Pak Hendra bergetar menahan amarah. "Kamu bukan anak saya. Anak saya Rian adalah laki-laki yang punya harga diri, bukan pencuri dan penzina yang mempermalukan keluarga di depan ratusan orang." "Tapi itu semua bohong, Pak. Video itu editan." Rian masih mencoba menyangkal, putus asa. "Cukup, Rian." Bu Siti, ibunya yang biasanya lembut, kini menangis histeris. "Ibu lihat sendiri buktinya. Ibu lihat wajah kamu di video itu. Kamu tega, Yan. Kamu tega makan uang istrimu, selingkuh sama temannya sendiri, sementara Karina selama ini baik banget sama kita. Dia yang bayarin biaya rumah sakit bapak, dia yang renovasi rumah kita, dan ini balasan kamu." "Bu, dengerin dulu." "Minggir." Pak Hendra mendorong bahu Rian kasar. "Mulai detik ini, jangan berani-berani injakkan kaki di rumah kami. Kami malu punya anak seperti kamu." Kedua orang tua itu berjalan cepat menuju taksi yang sudah menunggu, meninggalkan Rian yang terpaku hampa. Punggung orang tuanya yang menjauh terasa seperti vonis mati baginya. Dia benar-benar sendirian sekarang. "Tunggu, Tante." Amara tiba-tiba berlari mengejar mereka, memegangi perutnya. "Aktingnya dimulai. Tolong jangan tinggalin kami. Aku lagi hamil cucu kalian." Pak Hendra dan Bu Siti berhenti sejenak. Rian menoleh kaget. "Hamil?" Amara memasang wajah paling memelas. "Iya, Tante. Aku hamil anak Rian. Ini cucu pertama Tante." "Masa Tante tega biarin cucu Tante terlantar di jalanan?" Bu Siti menatap perut rata Amara, lalu beralih ke wajah wanita itu. Tatapannya dingin. "Perempuan tidak tahu malu," desis Bu Siti. "Kamu yang merusak rumah tangga anak saya. Kalaupun itu benar anak Rian, itu urusan kalian. Jangan bawa-bawa kami. Kami tidak butuh cucu dari hasil zina dan pengkhianatan." Pak Hendra menarik tangan istrinya masuk ke dalam taksi. Pintu ditutup keras, dan taksi itu melaju pergi, membawa serta harapan terakhir Rian untuk mendapat tempat bernaung malam ini. Amara berteriak frustrasi, menghentakkan kakinya yang sakit karena sepatu hak tinggi. "Sialan! Orang tua macam apa itu?" Rian menatap Amara dengan pandangan kosong. "Kamu beneran hamil?" "Ya enggak lah, bego," sembur Amara. "Itu cuma akting biar mereka kasihan. Tapi ternyata orang tua kamu sama aja kayak kamu, enggak guna." Rian memejamkan mata, menahan hasrat untuk mencekik wanita di hadapannya ini. Dia merogoh saku celananya. Kosong. Dompet, kunci mobil, ponsel, semuanya sudah disita Karina di atas panggung tadi. "Kita harus kemana sekarang?" tanya Rian lirih. "Ke rumah kamulah. Ambil barang-barang," seru Amara. "Aku masih punya uang sisa belanja kemarin di tas." "Ayo pesen taksi online,"
Tapi HP aku baterainya habis. Amara merogoh tas tangannya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang lecek. Nih, kita cegat taksi biasa aja. Buruan. Taksi yang mereka tumpangi berhenti di depan gerbang tinggi rumah mewah Karina. Rumah yang selama 3 tahun ini Rian sebut sebagai rumahku. Namun malam ini, gerbang itu tertutup rapat dan digembok dari dalam. Lampu-lampu taman dimatikan, membuat rumah itu tampak seperti benteng hitam yang tak tertembus. Pak Ujang, buka gerbangnya, teriak Rian sambil mengguncang pagar besi. Ini saya, Rian. Tidak ada jawaban. Pos Satpam gelap gulita. Pak Ujang, saya tahu Bapak di dalam. Buka atau saya pecat, ancam Rian, lupa bahwa dia sudah tidak punya kuasa apa-apa. Tiba-tiba, lampu sorot di atas gerbang menyala, menyorot Rian dan Amara yang silau. Dari intercom di pilar pagar, terdengar suara dingin Karina. Berisik sekali. Mengganggu tidur tetangga saja. Karina, teriak Rian pada kamera CCTV. Buka gerbangnya. Aku mau ambil baju-bajuku. Kamu nggak berhak nahan barang-barang pribadiku. Gerbang kecil di samping pagar terbuka otomatis. Rian dan Amara bergegas hendak masuk, tapi langkah mereka terhenti. Bukan jalan masuk yang mereka temukan, melainkan 2 buah koper besar yang dilemparkan keluar oleh Pak Ujang dan supir pribadi Karina. Bruk, bruk, koper-koper itu mendarat di trotoar, salah satunya terbuka sedikit, memuntahkan beberapa potong pakaian dalam rian ke jalanan yang basah. Itu barang-barang kamu, Mas, suara Karina kembali terdengar dari intercom. Sudah embot nah rapikan. Baju, celana dalam, sikat gigi bekas. Semuanya ada di situ. Jangan ada yang tertinggal. Mobilku mana? Laptopku, tuntut Rian. Mobil itu atas nama perusahaan. Laptop itu aset kantor. Kamu lupa? Kamu cuma bawa baju yang menempel di badan saat datang ke rumah ini dulu. Jadi, kamu pergi dengan membawa hal yang sama. Oh, ditambah, bonus, baju-baju yang kubelikan selama kita nikah. Anggap saja sedekah terakhirku. Amara ikut berteriak, barang-barangku juga ada di dalam. Make up mahalku. Baju-bajuku yang aku titip di sini. Barang-barangmu. Karina tertawa renyah, tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Sudah kubakar di halaman belakang tadi sore. Maaf ya, aku nggak suka nyimpen sampah di rumahku. Dasar wanita gila, jerit Amara histeris. Hati-hati bicaranya, Nona Amara. Ingat hutang 500 jutamu. Waktumu tinggal 29 hari 23 jam lagi. Kalau aku jadi kamu, aku akan mulai cari kerjaan sampingan sekarang. Mungkin jual ginjal? Klik. Suara dari intercom mati. Lampu sorot padam. Hening. Hanya suara jangkrik dan napas berat Rian yang terdengar. Langit malam yang sejak tadi mendung, akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun dengan deras, membasahi Rian dan Amara yang berdiri mematung di pinggir jalan. Pakaian mewah Amara basah kuyup, rambutnya lepek menempel di wajah. Kemeja putih Rian menjadi transparan, memperlihatkan tubuhnya yang menggigil kedinginan. Rian menatap koper-kopernya yang basah. Dia berlutut, memunguti pakaian dalamnya yang berserakan di aspal berlumpur. Harga dirinya sudah benar-benar rata dengan tanah. Ini semua mimpi kan? Gumam Rian. Besok pagi aku bangun, Karina pasti maafin aku kan? Jangan halu, bentak Amara, menarik koper satunya. Ayo kita pergi dari sini. Aku nggak mau mati kedinginan. Kemana? Rian mendongak, matanya merah. Ke kontrakan busuk kamu itulah. Kemana lagi? Mereka menyeret koper-koper berat itu di bawah guyuran hujan lebat, berjalan kaki mencari taksi yang mau mengangkut 2 orang basah kuyup yang tampak seperti gelandangan baru. Di balik jendela kamar di lantai 2, aku berdiri menatap mereka dengan segelas wine hangat di tangan. Tirai tipis menutupi sosokku, tapi aku bisa melihat jelas penderitaan mereka. Selamat menikmati hujan, mantan suamiku, bisikku pelan. Semoga airnya bisa sedikit membersihkan dosamu. Walau kurasa, banjir bandang pun tak akan cukup. Aku menutup tirai, berbalik menuju ranjang empukku yang hangat. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku akan tidur sendirian. Dan anehnya,
Aku merasa sangat damai. Perang tahap 1 selesai. Tahap 2, pemusnahan total, akan dimulai besok pagi saat pengacara dan debt collector mulai bekerja. Rumah kontrakan itu terletak di gang sempit yang becek setelah hujan semalam. Cat dindingnya yang berwarna krem sudah mengelupas di sana-sini, memperlihatkan semen yang lembab dan berjamur. Tidak ada AC, tidak ada water heater, apalagi bathtub. Hanya ada satu kipas angin tua yang berdecit setiap kali baling-balingnya berputar. Rian terbangun dengan punggung yang sakit. Kasur busa tipis di lantai itu terasa seperti tidur di atas batu. Dia mengerjapkan mata, berharap pemandangan langit-langit berjamur itu akan berubah menjadi plafon gipsum ukir kamarnya yang mewah. Namun, realita menamparnya keras. Dia benar-benar miskin sekarang. Di sebelahnya, Amara masih tertidur dengan mulut terbuka, mendengkur halus. Make-upnya yang luntur semalam belum dihapus, meninggalkan noda hitam di sekitar matanya seperti panda. Gaun emas mewahnya teronggok di sudut ruangan, kotor dan kusut, tampak seperti sampah yang berkilauan. Bangun, Rian mengguncang bahu Amara kasar. Bangun, Rah. Amara mengerang, menepis tangan Rian. Apaan sih? Masih ngantuk tahu? Bang, kita nggak punya makanan. Dompetku kosong, kartuku semua disita Karina, teriak Rian, kepanikan mulai merayapi suaranya. Amara membuka mata, lalu duduk dengan malas. Dia melihat sekeliling ruangan sempit itu dengan tatapan jijik. Aduh, sumpah deh. Ini tempat atau kandang ayam sih? Bau banget. Aku nggak betah, Yang. Ayo pindah ke hotel. Rian tertawa hambar, tawa orang yang sudah diambang kegilaan. Hotel? Pakai apa bayarnya? Down? Kamu denger nggak sih aku bilang apa? Kita nggak punya uang. Masa sih kamu nggak punya simpenan sama sekali? Amara menatapnya curiga. Kamu kan kerja di perusahaan gede bertahun-tahun. Gajimu kemana? Habis buat menuhin gaya hidup kamu, bentak Rian. Buat sewa apartemen kemarin, buat beliin kamu baju, buat makan mewah. Sisanya ada di rekening, tapi buku tabungan dan ATM-ku semuanya dipegang Karina atau udah diblokir sama dia. Aku cuma punya uang receh di saku celana, itu pun cuma cukup buat beli mie instan 2 bungkus. Amara terdiam. Wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa tambang emasnya ternyata hanyalah lubang kosong. Terus kita makan apa hari ini? Tanya Amara lirih. Perutnya berbunyi nyaring. Rian menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Nggak tahu. Kamu pikir aja sendiri? Kamu kan pinter manfaatin orang. Kok kamu nyalahin aku terus sih? Amara mulai emosi lagi. Kalau kamu laki-laki beneran, kamu harusnya punya persiapan dong. Jangan cuma modal tampang doang. Jaga mulut kamu ya. Rian berdiri, tangannya terkepal. Kalau kamu nggak boros, kalau kamu nggak maksa datang ke pesta itu, kita nggak bakal ketahuan secepat ini. Mereka saling bertatapan dengan napas memburu. Benci mulai menggantikan nafsu yang dulu menyatukan mereka. Tiba-tiba, mata Amara tertuju pada jari manisnya. Cincin berlian itu. Tunggu. Amara mengangkat tangannya, menatap cincin replika Blue Hope yang berkilau itu. Kita masih punya ini. Rian menoleh, matanya ikut berbinar sesaat. Berlian itu? Kamu bilang ini mahal kan? Ratusan juta? Tanya Amara penuh harap. Iya, itu berlian asli. Karina beli di lelang, jawab Rian cepat. Kalau kita jual, kita bisa dapat duit banyak. Kita bisa sewa tempat yang layak, terus aku bisa mulai usaha baru. Senyum lebar merekah di wajah Amara. Nah gitu dong. Ayo kita jual sekarang. Mereka berdua berjalan kaki keluar dari gang, menuju jalan raya. Rian meminjam uang pada tetangga kontrakan, seorang ibu-ibu yang menatap mereka aneh, hanya untuk ongkos angkot ke pusat perbelanjaan emas di Cikini. Sesampainya di sebuah toko emas besar yang tampak bonafide, Rian dan Amara masuk dengan percaya diri, meski penampilan mereka lusuh. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Tanya pelayan toko dengan ramah, meski matanya menyisir penampilan mereka dari atas ke bawah. Saya mau jual ini. Amara melepaskan cincin itu dan meletakkannya di atas etalase kaca. Berlian asli. Sertifikatnya hilang.
Tapi bisa dicek kok keasliannya. Pelayan itu mengambil cincin tersebut, mengamatinya sejenak dengan kaca pembesar. Keningnya berkerut. Dia lalu menatap Rian dan Amara bergantian. Sebentar ya, Bu, Pak. Saya panggilkan penaksir kami di dalam, ucap pelayan itu, lalu membawa cincin itu masuk ruangan belakang. Rian menyenggol lengan Amara. Lihat kan? Mereka pasti kaget lihat barang sebagus itu. Kita bakal kaya lagi, Ra. Amara tersenyum sombong. Iya dong. Abis ini aku mau makan steak, terus kita check-in di Hotel Bintang 5. Aku butuh mandi air anget. 10 menit berlalu. Rian mulai gelisah. Kenapa lama sekali? Tiba-tiba, pintu ruangan belakang terbuka. Bukan penaksir emas yang keluar, melainkan 2 orang petugas keamanan berseragam safari, diikuti seorang pria parubaya pemilik toko. Itu mereka, Pak, tunjuk pemilik toko ke arah Rian dan Amara. Loh? Kok ada satpam? Amara bingung. Bapak Rian dan Ibu Amara? Tanya salah satu petugas keamanan dengan tegas. Iya, benar. Ada apa ya? Mana uang kami? Tanya Rian gugup. Maaf, kami tidak bisa membeli cincin ini, ucap pemilik toko dingin. Dia meletakkan cincin itu di atas meja, tapi tidak memberikannya kembali. Cincin ini terdaftar dalam blacklist database Asosiasi Perhiasan Indonesia sebagai barang curian yang dilaporkan pagi ini. Apa? Rian dan Amara berteriak bersamaan. Ini cincin istri saya. Bukan curian. Rian mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah. Atas nama Ibu Karina, pemilik sah cincin ini, beliau telah melaporkan pencurian perhiasan dengan nomor seri yang terukir di dalam cincin ini, jelas pemilik toko sambil menunjukkan layar tabletnya. Terpampang jelas foto cincin itu beserta surat laporan kepolisian. Dan instruksinya jelas, jika ada yang mencoba menjualnya, segera hubungi pihak berwajib. Wajah Rian pucat pasi. Kakinya lemas. Karina benar-benar selangkah lebih maju. Dia tidak hanya mengusir mereka, tapi menutup semua jalan tikus mereka. Kami sudah menghubungi polsek terdekat. Silakan Bapak dan Ibu tunggu di sini untuk memberikan keterangan, ujar petugas keamanan sambil memblokir jalan keluar. Nggak bisa gitu dong. Amara panik. Balikin cincinnya. Kita nggak jadi jual. Amara mencoba menyambar cincin itu, tapi tangannya ditepis oleh petugas. Barang bukti tidak boleh dibawa kabur, Bu. Suara sirene polisi terdengar mendekat dari kejauhan. Kepanikan Rian memuncak. Dia tidak mau masuk penjara. Dia tidak sanggup membayangkan hidup di balik jeruji besi setelah semua kemewahan yang ia nikmati. Lari, Rah, bisik Rian. Hah? Tanpa aba-aba, Rian mendorong petugas keamanan itu sekuat tenaga hingga terhuyung, lalu menarik tangan Amara. Lari. Mereka berlari keluar toko seperti orang gila, menerobos kerumunan orang di trotoar. Maling! Maling! Teriak satpam dari belakang. Jantung Rian berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya yang menghantam trotoar panas. Mereka berlari masuk ke ganggang kecil, bersembunyi di balik gerobak sampah, napas mereka memburu hebat. Setelah dirasa aman, mereka merosot duduk di tanah yang kotor di belakang sebuah pasar tradisional. Cincinnya? Amara menangis terseduh-seduh. Cincinnya ketinggalan. Harta kita satu-satunya? Rian menyandarkan kepalanya ke tembok, menatap langit yang terik. Air matanya menetes. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kekalahan. Habis sudah, gumam Rian. Kita benar-benar habis, Ra? Amara menatap Rian dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua salah kamu. Kamu bilang kamu pinter. Kamu bilang Karina bego. Ternyata dia mainin kita kayak boneka. Diam lu. Rian membentak, suaranya parau. Lu sadar nggak sih? Kita sekarang buronan. Kita nggak bisa balik ke kontrakan, polisi pasti bakal lacak ke sana. Kita nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal. Amara terdiam. Realita itu menghantamnya lebih keras dari tamparan siapapun. Dia menatap Rian, pria yang dulu ia banggakan sebagai CEO, sebagai suami idaman. Kini di hadapannya hanyalah seorang pecundang, seorang mokondo sejati yang bahkan tidak bisa melindunginya, apalagi menafkahinya.
Aku nyesel kenal sama kamu, desis Amara dingin. Rian tertawa getir. Sama, Ra. Aku juga nyesel selingkuh sama cewek matre kayak kamu. Kalau aku setia sama Karina, aku sekarang lagi duduk di kantor AC, minum kopi mahal. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Perut mereka berbunyi lagi, kali ini lebih perih. Di kejauhan, seorang pedagang nasi goreng lewat dengan aroma yang menggoda. Rian dan Amara hanya bisa menelan ludah. Hari itu, mantan manajer dan sosialita Wannabe itu belajar satu hal, harga diri tidak bisa dimakan, dan karma rasanya sangat pahit. 2 minggu telah berlalu sejak insiden di toko emas. Rian dan Amara kini terpaksa berpindah-pindah tempat tinggal seperti buronan, menghindari tempat-tempat yang mungkin dipantau oleh orang-orang Karina atau polisi. Mereka akhirnya terdampar di sebuah kos-kosan kumuh di pinggiran Bekasi, sebuah kamar petak seukuran 3x3 meter dengan kamar mandi luar yang harus berbagi dengan penghuni lain. Uang mereka benar-benar habis. Rian sudah menjual jam tangan palsu KW Super yang terselip di kopernya seharga 500.000 perak, hanya untuk makan dan bayar sewa kos mingguan. Tapi uang itu pun kini tinggal recehan. Pagi itu, Rian mengenakan kemeja putihnya yang sudah mulai menguning di bagian kerah. Dia menyetrika kemeja itu dengan setrika pinjaman tetangga kos, berusaha membuatnya terlihat rapi. Hari ini, dia bertekad untuk melamar kerja. Mau kemana lo? Tanya Amara ketus sambil mengikir kukunya yang sudah tidak lagi terawat manicurenya. Dia duduk di kasur tipis dengan daster lusuh. Cari kerjalah. Emang kita bisa makan angin? Jawab Rian sambil merapikan rambutnya di depan cermin kecil yang retak. Emang ada yang mau nerima lo? Maling kayak lo, cibir Amara. Jaga mulut lo ya. Gue punya pengalaman 5 tahun jadi manajer. Gue punya skill. Rian membela diri, meski dalam hatinya ada keraguan besar. Rian berangkat dengan sisa uang terakhirnya untuk naik ojek online. Dia menuju kawasan perkantoran di Sudirman, tempat banyak perusahaan besar berkantor. Dia membawa CV lamanya yang masih mencantumkan jabatan mentereng di perusahaan Karina. Di perusahaan pertama, dia bahkan tidak lolos sampai meja resepsionis. Maaf, Pak. Nama Bapak ada dalam daftar hitam Asosiasi HRD, ucap resepsionis itu dingin setelah mengecek KTP Rian. Kami tidak bisa memproses lamaran Bapak. Rian terkejut. Daftar hitam? Maksudnya apa? Bapak dilaporkan atas kasus penggelapan dana dan pelanggaran etika berat di perusahaan sebelumnya. Mohon maaf, silakan tinggalkan gedung ini. Rian berjalan keluar dengan langkah gontai. Dia mencoba ke perusahaan kedua, ketiga, hingga keempat. Hasilnya sama. Karina tidak main-main. Dia benar-benar menutup semua pintu rezeki Rian di dunia korporat. Di perusahaan kelima, yang merupakan perusahaan milik teman kuliahnya dulu, Rian berhasil memaksa masuk menemui HRD. Tolonglah, Pak. Saya butuh kerjaan. Apa aja? Staf biasa juga nggak apa-apa, mohon Rian pada manajer HRD yang menatapnya dengan pandangan iba bercampur jijik. Yan, jujur aja ya. Berita soal lo itu udah nyebar kemana-mana. Video lo di charity gala itu viral di grup WhatsApp para CEO. Nggak ada yang berani ambil risiko pekerjakan orang yang nipu istri sendiri dan gelapin duit perusahaan, jelas teman lamanya itu. Saran gue, mending lo cari kerja kasar aja. Atau pulang kampung. Di Jakarta, karir lo udah tamat. Rian keluar dari gedung itu dengan putus asa. Matahari Jakarta yang terik serasa membakar kulitnya. Dia duduk di trotoar, menatap gedung-gedung pencakar langit yang dulu menjadi tempat bermainnya. Kini, dia hanya semut kecil yang bisa diinjak kapan saja. Rasa lapar dan putus asa membuat pikiran Rian melayang pada satu-satunya orang yang mungkin masih punya sedikit belas kasih padanya. Leo. Anak angkat yang sudah dia rawat sejak bayi bersama Karina, meski secara hukum hak asuhnya jatuh penuh ke tangan Karina karena perceraian mereka diputuskan secara fair state, tanpa kehadiran tergugat, dengan cepat berkat pengacara mahal Karina. Leo pasti kangen sama papanya, gumam Rian, mencoba menghibur diri. Kalau Leo minta ketemu, Karina nggak mungkin nolak. Dia sayang banget sama Leo. Sore harinya, Rian nekat pergi ke sekolah elit tempat Leo belajar. Dia menunggu di gerbang sekolah, berbaur dengan para supir jemputan. Penampilannya yang lusuh membuatnya mendapat tatapan curiga dari satpam sekolah. Bel pulang berbunyi.
Anak-anak berseragam mahal berhamburan keluar. Mata Rian memindai kerumunan, mencari sosok kecil yang familiar itu dia. Leo berjalan keluar didampingi oleh Pak Ujang, supir pribadi Karina, dan seorang pengasuh baru. Leo, panggil Rian, berlari kecil mendekati gerbang. Leo, Ini Papa? Leo menoleh. Bocah laki-laki berusia 7 tahun itu melihat Rian. Awalnya matanya berbinar, tapi kemudian berubah menjadi tatapan takut dan bingung. Papa, gumam Leo pelan. Rian tersenyum lebar, merentangkan tangan. Iya, sayang. Ini Papa. Sini peluk Papa, nak. Namun, sebelum Leo sempat melangkah, Pak Ujang langsung pasang badan. Tubuh tegap supir itu menghalangi pandangan Rian. Mau apa kamu kesini? Bentak Pak Ujang kasar. Jangan ganggu dan Leo. Minggir kamu. Saya mau ketemu anak saya. Rian mencoba mendorong Pak Ujang, tapi tenaganya kalah jauh. Leo, teriak Rian lagi, melambaikan tangan di sela-sela tubuh Pak Ujang. Leo, bilang sama mereka, kamu mau ikut Papa kan? Papa kangen. Leo mundur selangkah, memegang tangan pengasuhnya erat-erat. Dia menatap Rian, pria dengan baju kusut, wajah kusam, dan mata merah. Sosok itu jauh berbeda dengan Papa Rian yang dulu gagah dan wangi, dan yang lebih menyakitkan, Leo teringat tangisan ibunya. Dia teringat malam itu, saat ibunya memeluknya sambil menangis karena Papa jahat. Kamu bukan papaku lagi, teriak Leo tiba-tiba, suaranya bergetar tapi tegas. Kata Mama, kamu jahat. Kamu bikin Mama nangis. Aku nggak mau punya papa maling. Kata-kata itu menghujam dada Rian lebih sakit daripada peluru. Kakinya lemas seketika. Leo, Yam? Papa enggak, pergi, teriak Leo lagi, lalu menyembunyikan wajahnya di pelukan pengasuhnya. Satpam sekolah mulai berdatangan, menyeret Rian menjauh. Oh, pergi sana. Jangan bikin keributan di sini. Rian diseret dan didorong hingga jatuh ke selokan kering di depan sekolah. Dia hanya bisa melihat mobil mewah Karina menjemput Leo, membawa anaknya pergi menjauh dari kehidupannya yang menyedihkan. Halo? Isak Rian pelan. Semuanya hancur. Malam itu, Rian pulang ke kosan dengan langkah gontai. Dia tidak membawa uang, tidak membawa makanan, dan tidak membawa harapan. Dia hanya ingin tidur dan berharap tidak bangun lagi, namun, saat dia mendekati pintu kamar kosnya, dia mendengar suara-suara aneh, suara tawa manja Amara, dan suara tawa berat seorang laki-laki. Darah Rian mendidih. Dia mempercepat langkahnya. Pintu kamar kos itu sedikit terbuka. Rian mendorong pintu itu kasar. Brak, pemandangan di depannya membuatnya mual. Amara sedang duduk di pangkuan seorang pria gemuk berkumis tebal, bapak kos mereka yang terkenal galak kalau nagih uang sewa. Amara mengenakan tank top tipis dan sedang menyuapi pria itu gorengan. Mas Ria? Amara terlonjak kaget, buru-buru berdiri. Pria gemuk itu juga tampak salah tingkah, membenarkan celananya. Apa-apaan ini? Teriak Rian, suaranya parau karena emosi. Gue banting tulang cari kerja, lo malah asyik-asyikan sama babi ini. Heh, jaga mulut lu ya. Bapak kos berdiri, menunjuk wajah Rian. Lu berdua nunggak bayar kos seminggu. Kalau bukan karena si Neng Amara ini baik mau nemenin saya ngobrol, udah saya usir kalian dari kemarin. Ngobrol? Rian tertawa sinis, menatap Amara dengan jijik. Ngobrol sambil pangku-pangkuan? Murahan banget lo, Rah? Gue terpaksa. Amara balik berteriak, air mata buayanya keluar lagi. Kita butuh tempat tinggal, Rian. Lo nggak bawa duit kan? Lo gagal lagi kan cari kerja? Kalau gue nggak ngerayu dia, kita tidur di kolong jembatan malam ini. Jadi lo jual diri lo demi sewa kamar 300.000? Iya. Kenapa emangnya? Daripada gue mati kelaparan sama lo. Amara meledak. Lo tuh nggak guna, Yan. Lo cuma beban. Gue nyesel ikut lo. Mending gue cari cowok lain yang bisa kasih gue makan. Bapak kos itu tersenyum mesum. Tuh, denger sendiri kan? Mending lu pergi deh. Si Neng Amara biar sama saya aja. Saya bisa kasih makan dia enak tiap hari. Rian menatap Amara, wanita yang demi dia,
Rian rela menghancurkan rumah tangganya yang sempurna. Wanita yang dia kira cinta sejatinya. Ternyata, amarah hanyalah parasit yang akan menempel pada siapa saja yang bisa memberinya keuntungan. Sebuah tamparan keras melayang dari tangan Rian ke pipi Amara. Plak, Amara menjerit, memegang pipinya. Bapak kos langsung maju, memukul wajah Rian. Bugeh, Rian tersungkur ke lantai. Sudut bibirnya berdarah. Dia kalah jumlah, kalah tenaga, dan kalah mental. Pergi lu dari sini. Jangan balik lagi, usir bapak kos sambil menendang koper Rian keluar pintu. Rian merangkak keluar, mengambil kopernya yang sudah penyok. Dia menatap Amara untuk terakhir kalinya. Amara tidak menatapnya, dia malah berlindung di balik punggung bapak kos yang berlemak itu. Selamat menikmati neraka baru lo, Ra. Ludah Rian bercampur darah. Lo cocok sama dia. Sama-sama sampah. Rian berjalan tertatih-tatih meninggalkan kosan itu, menembus malam yang pekat. Dia tidak punya tujuan lagi. Dia sendirian di kota yang kejam ini. Bayangan wajah Karina yang cantik dan elegan, senyum tulusnya saat menyambut Rian pulang kerja dulu, kini menghantuinya seperti hantu masa lalu yang tak akan pernah bisa ia gapai lagi. Di kejauhan, Rian melihat sebuah baliho besar di pinggir jalan raya. Baliho iklan produk kecantikan terbaru. Dan wajah model di baliho itu adalah Karina. Cantik, bersinar, dan berkuasa. Di bawah baliho itu, Rian, mantan suaminya yang pengkhianat, duduk memeluk lutut di samping tukang sampah yang sedang tertidur. Penyesalan itu bukan lagi sekadar rasa, tapi sudah menjadi udara yang ia hirup setiap detik. Dan itu, baru permulaan dari sisa hidupnya yang panjang dan menyedihkan. Waktu berjalan tanpa ampun. 3 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Jakarta masih sama macetnya, sama panasnya, dan sama kejamnya bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Namun, di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, suasana begitu sejuk dan tenang. Karina berdiri menghadap jendela kaca besar, memandang hiruk-pikuk kota di bawah sana. Dia menyesap teh chamomile hangatnya. Penampilannya kini jauh lebih memukau. Aura kepemimpinan memancar kuat dari dirinya. Rambutnya kini panjang bergelombang, wajahnya berseri-seri tanpa beban. Bu Karina, panggil sekretarisnya, membuyarkan lamunan. Tamu dari investor Singapura sudah datang. Mereka menunggu di ruang rapat. Karina berbalik, tersenyum percaya diri. Baik, saya segera ke sana. Karina melangkah mantap keluar dari ruangannya. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama kesuksesan. 3 tahun ini adalah masa keemasan baginya. Setelah membuang parasit dari hidupnya, perusahaannya melesat maju. Tidak ada lagi kebocoran dana, tidak ada lagi drama rumah tangga yang menguras emosi. Leo, putra angkatnya, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bahagia, jauh dari pengaruh buruk. Di ruang rapat, Karina mempresentasikan proyek barunya dengan brilian. Para investor mengangguk kagum. Kontrak senilai miliaran rupiah pun ditandatangani. Selamat, Bu Karina. Anda benar-benar wanita besi, puji Emerly, sang investor. Terima kasih, Emerly. Saya hanya belajar dari pengalaman bahwa investasi terbaik adalah pada diri sendiri dan membuang aset yang merugikan, jawab Karina penuh arti. Sementara itu, di bawah teriknya matahari Jakarta yang menyengat, sebuah motor bebek tua melaju di antara kemacetan. Pengendaranya mengenakan jaket hijau yang sudah pudar warnanya dan helm yang kaca depannya retak. Itu Rian. Mantan manajer yang dulu selalu wangi parfum mahal itu kini berbau keringat dan debu jalanan. Wajahnya lebih tua 10 tahun dari usianya. Kulitnya hitam terbakar matahari, matanya cekung dan lelah. Setelah diusir dari kosan malam itu, Rian benar-benar jatuh ke dasar. Dia tidur di masjid, makan dari sisa-sisa catering yang dibuang, sampai akhirnya dia bisa menyewa motor bekas dari seorang kenalan untuk menjadi pengemudi ojek online. Ting! Aplikasi di ponsel retaknya berbunyi. Ada pesanan masuk. Pick up, restoran mewah, The Sultan, drop-off, perumahan elit Pondok Indah. Rian menghela napas panjang. Dia tahu restoran itu. Dulu, dia sering makan di sana bersama Karina. Atau bersama Amara, menggunakan uang Karina. Rian memacu motornya ke restoran itu. Sesampainya di sana,
Dia hendak masuk ke lobi untuk mengambil pesanan. Eits, ojol tunggu di luar. Lewat pintu samping, bentak satpam restoran dengan kasar. Rian menunduk. Maaf, Pak. Dia berjalan memutar ke pintu samping, tempat para kurir berkumpul. Aroma steak wangi menyeruak dari dapur, membuat perut Rian yang hanya berisi air putih itu bergejolak. Dia duduk di bangku kayu reyot, menunggu pesanan disiapkan. Saat sedang menunggu, matanya menangkap sosok perempuan di seberang jalan. Perempuan itu sedang duduk di depan sebuah ruko laundry kiloan, sedang menyetrika tumpukan baju yang menggunung. Dia mengenakan kaos partai yang kedodoran, rambutnya dikuncir asal-asalan, dan wajahnya berminyak. Jantung Rian berdegup. Dia mengenali punggung itu. Itu Amara. Wanita yang dulu merengek minta tas 60 juta, kini bekerja sebagai buruh gosok di laundry kiloan yang panas. Rian berdiri, berjalan perlahan mendekat ke seberang jalan, seolah ada magnet yang menariknya. Dia ingin memastikan. Saat Rian sudah cukup dekat, Amara mendongak untuk mengelap keringat di dahinya. Tatapan mereka bertemu. Hening. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Tidak ada lagi binar cinta di mata mereka. Tidak ada lagi gairah perselingkuhan. Yang ada hanya rasa malu yang teramat sangat. Amara terpaku melihat Rian dengan jaket ojolnya yang dekil. Rian terpaku melihat Amara dengan tangan yang kasar dan kuku yang rusak karena deterjen. Rian, bisik Amara, suaranya serak. Rian ingin menyapa, tapi lidahnya keluh. Apa yang harus dia katakan? Halo, apa kabar? Aku sekarang tukang ojek. Amara tiba-tiba memalingkan wajahnya, air mata menetes di pipinya yang kusam. Dia buru-buru kembali menyetrika dengan gerakan kasar, berusaha menyembunyikan wajahnya. Dia malu. Sangat malu. Rian mundur selangkah. Rasa sakit di dadanya kembali menyeruak. Inilah hasil dari perbuatan mereka. Dua orang yang dulu merasa di atas angin karena berhasil menipu orang baik, kini hancur lebur menjadi debu. Mas ojol. Oh, pesanannya udah siap, teriak pelayan restoran dari seberang. Rian tersentak. Dia menatap Amara sekilas lagi, lalu berbalik dan berlari kembali ke motornya. Dia tidak sanggup berlama-lama di sana. Pertemuan itu seperti cermin yang menampar wajahnya sekali lagi. Rian mengantarkan pesanan makanan itu ke sebuah rumah mewah di Pondok Indah. Rumah itu mengingatkannya pada rumah Karina. Besar, asri, dan penuh kemewahan. Setelah menyerahkan makanan pada pembantu rumah tangga, Rian bersiap pergi. Namun, matanya tertuju pada sebuah videotron raksasa yang terpasang di perempatan jalan dekat rumah itu. Di layar raksasa itu, sedang ditayangkan wawancara eksklusif seorang tokoh inspiratif. Wajah Karina memenuhi layar. Dia tersenyum, cantik dan anggun. Ibu Karina, apa rahasia kesuksesan Anda memimpin perusahaan hingga sebesar ini dalam waktu 3 tahun terakhir? Tanya pembawa acara. Suara Karina terdengar jernih dari pengeras suara di jalanan. Rahasianya sederhana. Saya belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberi nilai positif dalam hidup saya. Kadang, kita harus berani memangkas dahan yang busuk agar pohonnya bisa tumbuh menjulang tinggi. Kehilangan bukan berarti kehancuran, tapi awal dari kebebasan. Rian terpaku di atas motornya. Air mata hangat meleleh di balik kaca helmnya yang buram. Dahan yang busuk. Gumam Rian. Itu aku. Dia melihat Karina di layar itu, wanita yang dulu menyambutnya dengan teh hangat setiap pagi, wanita yang membelikannya baju mahal, wanita yang dia khianati demi nafsu sesaat. Wanita itu kini berada di puncak dunia, tak tersentuh, tak terjangkau. Sementara dia hanyalah dahan busuk yang sudah tergeletak di tanah, diinjak-injak, dan membusuk dimakan waktu. Klakson mobil di belakangnya berbunyi nyaring. Ojol, jalan dong. Jangan melamun di tengah jalan. Rian tersadar. Dia menghapus air matanya kasar. Dia menyalakan mesin motor tuanya, lalu melaju pergi membelah kemacetan Jakarta, menghilang di antara ribuan pengendara lain yang berjuang menyambung hidup. Malam itu, di balkon kamarnya, Karina menatap bulan purnama yang bersinar terang. Dia merasa sangat ringan. Dendamnya sudah tuntas. Bukan dengan membakar rumah mereka, bukan dengan menyewa preman untuk memukul mereka, tapi dengan membiarkan mereka hidup.
Membiarkan mereka hidup dan melihat betapa indahnya dunia tanpanya. Membiarkan mereka membusuk dalam penyesalan mereka sendiri. Kamu benar, Pak, bisik Karina pada angin malam, seolah berbicara pada almarhum ayahnya. Iflas adalah balas dendam terbaik. Sekarang, biarkan mereka pamer. Pamer kemiskinan, pamer penyesalan, pamer kehancuran. Karina tersenyum, menyesap sisa tehnya, lalu masuk ke dalam kamar. Dia menutup pintu balkon, menutup bab kelam dalam hidupnya untuk selamanya. Besok adalah hari baru, dan sang ratu siap untuk menaklukkan dunia lagi.